Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosian Alam Tremiji, Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan politik dalam pengaruh partai politik terhadap sistem demokrasi akan semakin jelas jika melihat fungsi-fungsi yang melekat padanya. Dalam buku Maria Murray menyebut 4 fungsi partai politik. Yang pertama yaitu komunikasi politik, terus sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dan mengingat pentingnya peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi, terlebih dalam sistem demokrasi perwakilan, maka tidak salah jika dikatakan berfungsi dalam dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis gitu. Sangat bergantung pada keberadaan partai politiknya. Namun ya sayangnya sebagai sebuah institusi penyangga demokrasi yang strategis, perkembangan kelembagaan partai politik di Indonesia sangat diperhatikan gitu. Selain ya karena sebagian besar terkoyak oleh kasus-kasus korupsi, perilaku tidak terpujilah gitu oleh kader-kader di parlemen. Itu berada di baik di pusat maupun di daerah gitu. Partai politik juga sering dianggap sebagai instrumen demokrasi yang paling bermasalah lah. Ya, karena kita sering lihat ya birokrasinya juga sangat majelimet gitu. Untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka kelembagaan partai politik harus kuat atau solid lah gitu. Terjalinnya komunikasi yang baik antara pengurus gitu. Nah, jika ya hal itu tidak terlaksana ataupun dilakukan dengan sedemikian baik, maka akan menimbulkan perpecahan dalam parpol gitu, dan hal inilah yang harus dihindari sebenarnya. Namun juga akan membahayakan stabilitas demokrasi dan macetnya proses pemilu pada suatu negara, karena tersendat gitu fungsi rekrutmen politik oleh partai politik sendiri gitu. Karena kan sering ya dalam kaderisasi politiknya itu mandek ataupun stuck gitu. Nah, terus di Indonesia sendiri kekhawatiran perpecahan partai politik itu jamak terjadi gitu. Kuatnya fragmentasi partai politik dan rendahnya tingkat pelembagaan menjadi cikal bakal pecahnya parpol di Indonesia sendiri khususnya. Keadaan ini kerap kali terjadi ketika ya partai politik tersebut sedang melaksanakan suksesi pergantian kepengurusan gitu. Namun gejala
gejala personalisasi masih sering menjadi penghambat lah, sebagai penghambat dalam suksesi tersebut, sehingga berakibat pada kepur kepengurusan yang menganggap kepengurusannya yang paling sah gitu ya, baik dari ada ART-nya dan peraturan perundang-undang partai politiknya sendiri gitu. Namun jika dilihat dari perspektif sejarah lah, kepartaian di Indonesia itu, konflik dan perpecahan nampaknya sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu dari institusi parpol, sebagaimana dikatakan di dalam bukunya Lilia Ramli, bahwa semenjak zaman pergerakan hingga era reformasi saja, partai-partai politik selalu dilanda oleh konflik gitu. Pada masa pergerakan, konflik melanda pada Partai Nasional Indonesia atau PNI, sehingga melahirkan Parindra, Partai Pendidikan Nasional. Begitu juga dengan Serikat Islam atau SI yang pecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Nah, konflik partai juga terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebut beberapa konflik juga melanda Partai Masyumi, para pendukung Masyumi keluar satu persatu. Nah, pada Orde Baru, di mana jumlah partai politik hanya 2, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Ternyata kedua partai hasil fusi ini selalu dilanda konflik yang tak berkesudahan lah gitu. Konflik yang terjadi di P3 umumnya disebabkan karena perbedaan antara unsur pendukung, terutama antara NU dan MI gitu. Nah, NU kemudian keluar dari P3 tahun 1984. Sementara di PDI, akibat konflik yang terjadi menyebabkan Megawati dan para pendukungnya keluar dari PDI dengan membentuk PDI Perjuangan. Nah, pada masa reformasi itu ternyata masih ada dalam partai politik kita selalu disuguhi oleh suatu konflik dalam partai politik. Sebut saja misalnya konflik yang terjadi pada Golkar gitu, sehingga kemudian melahirkan partai-partai baru, misalnya partai MKGR, terus PKPI dan PKPB. Dan konflik di P3 itu melahirkan Partai Persatuan yang kemudian menjadi Partai Bintang Reformasi atau PBR. Nah, namun sejak 5 tahun belakangan, konflik tersebut semakin terbuka gitu. Sebagai contoh, saat penelitian ini dilakukan
eh, dua partai politik di Indonesia tengah terjebak dalam prahara internal akibat dualisme kepemimpinannya, itu Partai Golongan Karya atau Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang sama-sama memiliki dua ketua umum versi masing-masing kubu akibat konflik di internal partai. Tiap-tiap kubu menyerukan kepentingan pribadi golongan dengan pendapat yang berbeda-beda. Jalan islah lah masing-masing partai pun sudah diusahakan dengan berbagai mekanisme. Namun sampai pada detik hari inilah gitu, belum nampak tanda-tanda akan berakhirnya konflik dualisme kepengurusan tersebut. Berangkat dari permasalahan tadi, maka menarik untuk dikaji gitu, rule of the game-nya atau aturan main lah gitu, tentang proses suksesi kepemimpinan partai politik. Karena saat pergantian kepemimpinan inilah perpecahan bahwa munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh parpol sering terjadi. Nah, ini merupakan hal yang sangat tidak baik lagi kan sampai sekarang. Maksudnya konflik di dalam parpol sendiri belum bisa diselesaikan gitu. Dalam pelembagaan partai politik dan sistem demokrasi memainkan peranan penting gitu kan, dan membangun stabilitas demokrasi suatu negara gitu. Oleh karenanya jika partai politik semakin terpolarisasi lah, maka stabilitas demokrasi itu akan terguncang gitu. Begitu juga dengan kesolidan dan internal parpol dan manajemen organisasi partai politik juga turut andil membentuk demokrasi yang stabil gitu. Karena partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara gitu di Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan, membela dan kepentingan masyarakat gitu, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, yang disebut organisasi partai politik berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya juga kan, yaitu adanya ideologi politik yang selalu memperjuangkan terrealisasinya ide mengenai masyarakat negara itu sendiri gitu. Artinya sebagai sebuah organisasi partai politik lah yang bertindak atau berperan gitu sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi kenegaraannya sendiri. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.